Wahabi yang bilang nggak ada itu ngawur itu. Mereka ngomongnya apa? Kembali pada Quran dan hadis. Pernah enggak dia baca belajar tafsir sampai selesai? Gak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, dalam perbedaan pendapat itu hal yang lumrah, tapi bagaimana sikap kita merespon sebuah perbedaan, yaitu dengan mengedepankan ilmu dan bukan mengedepankan emosi ataupun verbal yang menjatuhkan suatu kelompok dengan menghinakan atau merendahkan suatu kelompok, seperti yang dilakukan oleh Kiai Idrus Ramli ini, yang mengatakan bahwa Wahabi dengan jargon kembali ke Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak pernah menyelesaikan atau selesai belajar kitab hadis. Berbeda dengan beliau yang dari pondok selesai mempelajari kitab hadis dari kiai-kiai mereka. Hal ini adalah bentuk merendahkan suatu kelompok. Dalam hal ini mengenai perkara kias dalam ibadah, beliau menyebutkan bahwa kias itu ada dalam ibadah, dan di kelompok yang disebut Wahabi menafikan atau tidak mentiadakan istilah kias dalam ibadah. Selengkapnya videonya ini adalah tentang bantahan untuk Kiai Idrus Ramli yang mengatakan bahwa kias dalam ibadah itu ada, yang disampaikan oleh Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Berikut video selengkapnya. Nah, ini artinya apa? Ini kias dalam ibadah. Jadi kias dalam ibadah itu ada, jangan dibilang nggak ada. Wahabi yang bilang nggak ada itu ngawur itu. Mereka ngomongnya apa? Kembali pada Quran dan hadis. Pernah enggak dia baca belajar tafsir sampai selesai? Gak pernah. Kita yang di pondok-pondok ini belajar tafsir sampai hatam sama kiai. Belajar kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud sampai selesai. Dan banyak contoh-contoh kias di dalam hadis. Yang sholat contohnya ada, puasa, yang lain-lain ada semua. Jangan dikira gak ada. Kias dalam ibadah itu ada. Prinsip ibadah yang di zaman Nabi sudah ada, sudah terjadi. Nah, maka kita cukup ittiba. Ittiba itu ngikut bagaimana dulu Nabi dan para sahabat. Karena para ulama juga menyebutkan la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias, tidak ada analogi dalam masalah ibadah yang di zaman Nabi sudah ada. Kalau dalam masalah ibadah yang di masa Nabi, di sekitar Nabi tidak ada, yang dibutuhkan adalah qiyas. Karena rujukan kita itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', kemudian qiyas. Nah, qiyas itu salah satu sumber hukum Islam. Tetapi jika di zaman Nabi atau di sekitar Nabi waktu itu tidak ada, kita baru kias. Kalau di zaman Nabi, di sekitar Nabi sudah ada, kita cukup ittiba, cukup mengikuti. Nah, pertanyaannya sekarang, di zaman Nabi ketika Nabi masih hidup, pernah tidak Nabi dan para sahabat menguburkan jenazah? Pernah. Lalu kemudian diadzani atau tidak? Tidak. Ya sudah, tidak perlu diadzani. Karena prinsipnya adalah ittiba, mengikuti. Beda kalau di zaman Nabi, di sekitar Nabi itu tidak ada, maka kemudian baru kias. Di zaman Nabi, di sekitar Nabi itu tidak ada. Zakat fitri misalnya. Zakat fitri dengan apa? Di zaman Nabi, di sekitar Nabi, kurma. Apa lagi? Nah, gandum misalnya. Sekarang di tempat kita makannya apa? Ada enggak di zaman Nabi, di sekitar Nabi? Enggak ada. Maka kemudian kita ambil lafadz umumnya, to'am, makanan pokok. Jangan ambil kurmanya, karena kalau ambil kurmanya enggak ada yang zakat fitri. Nah, di sekitar Nabi tidak ada yang pada saat itu mengkonsumsi beras. Andaikan waktu itu mengkonsumsi beras, to'amnya juga beras. Contoh lagi yang di zaman Nabi tidak ada, itu bisa kias. Hukum merokok. Di zaman Nabi ada enggak? Tidak ada.
Rokok di zaman Nabi tidak ada. Sehingga kita tidak bisa apa pendapatnya Nabi tentang rokok, ya tidak nemu. Apa kata ayat Al-Quran tentang rokok, ya tidak ketemu. Apa kata khalifah yang 4 tentang rokok, ya tidak nemu. Karena memang tidak ada di sekitar Nabi. Maka kalau tidak ada di sekitar Nabi, maka kemudian yang kita pakai adalah kias atau analogi. Yang kita pakai adalah kias atau analogi. Analoginya bagaimana? Contoh tentang masalah rokok. Karena di zaman Nabi tidak ada, di sekitar Nabi tidak ada, maka dalilnya adalah kias. Karena dalilnya adalah kias, maka kesimpulannya bisa berbeda. Satu ulama menyebutkan haram, ulama yang lain menyebutkan makruh misalnya. Kenapa? Karena memang hukumnya adalah menggunakan analogi atau kias, sehingga produk hukumnya bisa berbeda. Dikiaskan dengan apa misalnya? Dikiaskan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan misalnya wa yuharrimu alaihimul khobais, Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Rokok buruk enggak? Oh buruk. Kemudian apa lagi? Dikiaskan dengan ismuhuma akbaru min naf'ihima, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dengan khomer, oh rokok bahayanya lebih besar daripada manfaatnya misalnya. Sehingga kemudian menjadi sebuah kesimpulan, karena memang itu produknya adalah kias. Contoh lagi pembahasan yang di zaman Nabi tidak ada, bayi tabung. Zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Jenengan mau cari di Quran enggak nemu, mau cari di hadis enggak nemu, mau cari perkataan sahabat enggak nemu. Maka produk hukumnya adalah kias. Jadi kias itu kalau kita enggak nemukan, maka dalam masalah mengadzankan jenazah itu kita lihat, pernah enggak Nabi dan sahabat memakamkan jenazah? Pernah. Kita tinggal mencontoh. Tapi kalau ada enggak di zaman Nabi rokok? Enggak ada. Enggak ada yang bisa kita contoh. Maka butuh kias. Ada enggak di zaman Nabi bayi tabung? Enggak ada. Karena enggak ada, maka kita butuh kias atau analogi. Baik. Demikian pula Imam Ahmad pernah mengatakan walaisa fis sunnati kias, dan di dalam sunnah itu tidak ada kias. Kita cukup ittiba, mengikuti. Tetapi kalau perkara-perkara yang baru, yang kontemporer, kita ingin melihat bagaimana hukumnya, maka itu butuh kias.